Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Bisnis, yakni Bapak Feby Carlos ST MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan membahas tentang alur pengolahan data dalam kecerdasan bisnis. Baik, di sini sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dengan NIM 2310917500108. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yakni ada Rahmat Darmawan, Ahmad Hanani, M. Arif Nugroho, Awaludin, dan juga Diva Herul Imam. Namun pada kesempatan kali ini salah satu anggota kami, yakni Diva Herul Imam, belum dapat bergabung dalam video presentasi karena belum ada kelanjutan dari yang bersangkutan. Meski begitu, kami tetap berusaha menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin. Oke, next. Di sini ada alur proses. Jadi teman-teman, di slide ini saya akan jelasin sedikit tentang alur proses pengolahan data yang akan kita lakukan. Pertama-tama di sini ada pengumpulan data ya, atau yang biasa kita sebut collecting. Nah, di tahap ini kita itu pakai Octoverse buat mengambil data dari berbagai sumber secara otomatis. Jadi nanti lebih efisien dan juga tidak manual jadinya ya, nggak ribet gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke penggabungan data yang biasa kita sebut itu blending. Nah, di sini kita itu pakai Knime buat nyatuin beberapa data supaya jadi satu dataset yang utuh dan juga saling terhubung. Nah, yang terakhir itu ada pembersihan data atau cleansing. Nah, tahap ini kita pakai Open Refine. Jadi buat ngerapiin ataupun memperbaiki data biar nanti hasilnya itu lebih akurat dan juga konsisten. Jadi di sini intinya itu sebelum data dianalisis, kita pastiin dulu nih datanya udah terkumpul, digabung dan juga dibersihkan gitu. Sudah dibersihin ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan membahas masing-masing tahapnya, kayak dari collecting, blending dan juga cleansing. Baik, untuk tahap pertama di sini yaitu ada collecting. Nah, untuk collecting nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Hanani. Untuk Ahmad Hanani saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Harani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai collecting. Apa sih collecting itu? Kalau teman-teman belum pada tahu, collecting itu dalam bahasa Inggris artinya yaitu mengumpulkannya. Nah, di sini ada collecting definisi, tujuan, dan tahapannya. Nah, definisinya yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data mentah atau raw data dari berbagai sumber yang relevan. Kita beri contoh dalam konteks pemesanan kereta api. Ini mencakup jadwal, harga, ketersediaan kursi, hingga data pengguna dan transaksi. Tujuannya adalah memastikan kelengkapan dan relevansi data untuk analisis dan fungsionalitas produk. Nah, terus menciptakan dasar data yang komprehensif bagi fitur pencarian dan perbandingan harga real time. Dan terakhir, mengumpulkan data historis untuk prediksi permintaan dan optimasi harga di masa depan. Nah, tahapannya yaitu yang pertama menentukan sumber data. Dan yang kedua ada mengumpulkan data menggunakan Excel. Jadi nanti hasilnya akan menjadi file data Excel. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memeriksa kelengkapan dan format data. Nah, pada tahap ini, kita akan melakukan collecting data menggunakan platform Octoverse. Apa sih Octoverse itu? Octoverse itu fungsinya adalah yaitu untuk mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai website.
Jadi website apa saja, ya contoh ada Traveloka, terus ada Seraladin ataupun tiket.com, itu kita bisa ngambil dari collecting ini. Nah, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan platform Octopus. Kita ambil dulu datanya dari Mozilla. Nah, kita ambil dari Traveloka. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, saya akan mengambil datanya untuk berangkatan dari kereta api. Sini ambil trans. Nah, tujuannya yaitu kita ambil Jakarta Senen. Tujuannya yaitu Cirebon. Nah, di sini ada tanggalnya ya, kita bisa atur kita mau ngambil datanya di tanggal berapa. Nah, selanjutnya kita cari. Oke, datanya sudah muncul. Setelah itu kita salin link ya, salin linknya, kita salin, terus kita masuk ke Octopus. Nah, Octopus ya, ini. Nah, kita paste di sini, klik start. Nah, setelah datanya sudah muncul di Octopus, kita ambil tools yaitu di sini ada auto detect. Kita klik. Nah, datanya akan terekam melalui Octopus. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar lagi. Duh, lumayan lama ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya, kita akan klik create workflow di sini ya. Nah, setelah itu kita klik run text now. Selanjutnya sini ada tahap run, yaitu kita klik pilih standar mode. Nah, dia mulai berjalan. Kita tunggu runningnya, apakah hasilnya akan muncul. Oh no, di sini ternyata tidak ketemu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Kita coba browser lagi. Kita coba run ulang. Ah, tidak. Ini sama juga ya, guys. Oke, kita ulang ya, guys. Kita run ulang. Semoga hasilnya temu. Oh, tidak. Ini sama saja, guys. Oke, kita close ulang ya, guys. Kita close ulang di sini ya.
Kita coba run ulang. Nah, di sini standar mode, kita pilih. Nah, kita mulai prosesnya. Wah, guys, ini gimana ya, guys? Hah? Kita ulang lagi runnya ya. Datanya belum keambil. Nah, oke. Oke, oke, oke. Sudah muncul datanya, guys ya. Nah, proses, guys. Oke. Nah, selanjutnya ini tahap terakhir yaitu ekspor menjadi Excel. Jadi Octopus ini nanti kalau tahapnya sudah beres semuanya akan menjadi file data Excel ya. Kita sini ada ekspor. Nah, kita confirm. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Kita simpan di filenya Traveloka. Kita save. Oke. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dan saya praktekkan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rampat Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blending. Nah, definisi blending adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber, misalnya data dari Traveloka, Tiket.com, dan Mister Aladin, menjadi satu set data yang terpadu dan koheren. Salah satu tujuannya itu menggabungkan informasi dari beberapa sumber agar lebih lengkap. Tujuan utamanya itu menggabungkan informasi yang terpisah-pisah dari berbagai sumber agar menjadi satu gambaran yang lebih kompresif gitu. Nah, kemudian tahapannya adalah menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu set data utuh, menjadikan data agar lebih lengkap dan mudah dianalisis, kemudian menentukan kolom penghubung seperti ID atau nama agar dapat tersambung dengan benar. Nah, pada tahap ini, kita melakukan blending menggunakan Knaim, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu dataset secara utuh tanpa perlu menulis kode. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran awalnya. Kita sekarang akan melakukan namanya implementasi terhadap blending menggunakan tools Knaim. Berhubung di sini saya sudah membuat project baru di sini, langsung saja kita klik notes, kemudian kita cari di sini nih list file. Nah, list file atau folder kita tarik ke tengah, kemudian kita cari lagi namanya table row. Nah, kita tarik. Sebelum kita menggabungkan notes satu dengan notes kedua, kita klik list file, kemudian klik kanan, kita klik configure. Kemudian kita browse. Nah, browse ini adalah hasil data collecting data sebelumnya. Itu tergantung kita penempatannya. Kebetulan saya menyimpan itu di PC, kemudian taruh di Rahmat, open, sorry, di tiket.com, sorry, Aser, Rahmat, open. Oke, kita apply, kemudian oke. Lalu kita execute atau run dulu. Nah, kemudian tanda panah hitam ini kita hubungkan dari node 1 ke node 2. Nah, dalam table row to variable start ini kita tidak perlu konfigur atau segala macam. Kita langsung execute saja di sini. Kemudian kita tambahkan namanya Excel Reader.
Nah, kita tarik lagi sini. Kemudian garis merah ini kita tarik untuk menyambung ke Excel Reader. Nah, kemudian kita klik kanan, configure. Nah, kita masuk dulu ke flow variable untuk setting. Kemudian kita pilih file selection. Kemudian kita masukkan path di sini. Sebelum itu kita ke advance lagi. Nah, di sini append file path kolomnya itu kita checklist. Kemudian kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita coba execute aturan dulu. Ternyata bisa. Kemudian kita tambahkan lagi notes yaitu loop end. Nah, di sini kita tarik lagi. Kemudian garis hitam ini kita sambungkan lagi ke loop end. Nah, kemudian kita configure. Nah, kita pilih paling bawah allow changing table specification. Kita checklist, kemudian apply dan oke. Nah, kita run lagi. Habis itu kita cari namanya Excel Writer. Nah, kita tarik dan kita sambungkan dari loop end ke Excel Writer. Oke. Dan kita configure kembali. Nah, browse. Nah, browse ini adalah hasil nanti setelah blending, kita menamai file nama tersebut. Misalkan saya menaruh file hasil blending ini dari dokumen, kemudian kita beri nama blend Traveloka. Kemudian kita save dan apply. Kemudian kita oke, lalu kita run. Oke, di sini sudah jalan. Sekarang kita coba lihat apakah hasil penayam ini atau hasil proses blend ini berjalan baik dan benar. Coba kita cek. Kita taruh di dokumen dan di blend Traveloka. Oke, di sini sepertinya sudah masuk semua. Sebentar kita rapikan dulu. Nah, sepertinya ini sudah masuk semua hasil-hasil dari blend tersebut. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Arif Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang data cleansing. Nah, definisi data cleansing atau data cleaning yaitu proses memperbaiki, menghapus atau mengganti data yang tidak valid, tidak konsisten atau duplikat agar dataset menjadi bersih dan siap dianalisis. Salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi data. Nah, tahapannya yang pertama itu deteksi kesalahan data, nilai kosong, data tidak valid, format tidak sesuai. Yang kedua itu menangani missing value dengan penghapusan atau pengisian imputation. Yang ketiga itu ada menghapus data duplikat untuk menghindari hasil analisis data ganda. Yang keempat itu standarisasi format data. Contohnya format tanggal, huruf kapital, dan angka. Yang kelima itu validasi data akhir sebelum digunakan dalam analisis. Nah, pada tahapan ini saya itu akan menggunakan OpenRefine, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan dan memperbaiki data agar lebih rapi serta konsisten. Nah, langsung ke prakteknya saja ya. Kita buka aplikasi OpenRefine. Nah, di sini pertama-tama itu memasukkan file yang datanya akan di cleansing. Nah, datanya sudah masuk filenya, lanjut kita next. Datanya sudah masuk semua, lanjut kita ke create project. Nah, di sini tuh ada jumlah-jumlah data. Yang pertama itu ada 5, 10, 25 dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan 25 data. Terus selanjutnya kita hapus data-data yang tidak penting.
Nah, hapus, yang ini tidak penting dihapus. Nah, jika sudah dibersihkan semua dan dihapus, nah sini ada detail-detail itu nama-nama kereta. Nah, kita rubah judulnya yaitu nama kereta. Selanjutnya ini ada ekonomi, eksekutif, dan lain-lain. Ini yaitu kelas dari keretanya tersebut. Kita rubah eh, judulnya menjadi kelas. Terus ada jam. Nah, di sini tuh jam keberangkatan. Kita rubah judulnya menjadi jam keberangkatan. Di sini 2 jam 46 menit, 2 jam 37 menit, yaitu estimasinya, estimasi sampai. Kita rubah judulnya menjadi estimasi. Nah, selanjutnya ini ada jam 8.26, 9.07, dan seterusnya, yaitu ini jam jam kedatangan. Kita rubah judulnya menjadi jam kedatangan. Nah, selanjutnya di sini ada nominal ya, 300 per pax, 435.000 per pax, yaitu itu harga dari kereta dan kelas-kelasnya. Kita rubah judulnya menjadi harga. Sesudah kita rapikan semua datanya, yaitu kita ekspor, kita pindahin ke Excel. Nah, kita start download, open folder. Nah, kita klik. Selanjutnya kita akan masuk ke Excel. Nah, di sini kita rapikan saja datanya langsung. Sebentar. Nah, sudah seperti ini, kita rapihkan lagi judulnya. Kita kita rubah warnanya. Kita pilih. Nah, sudah seperti ini, kita rapihkan lagi. Nah, sudah seperti ini, sudah rapi ya data-datanya. Udah. Jadi sekian aja penjelasan dari saya tentang data cleansing. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang jelas. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator atas kesempatan dan waktunya. Jadi untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya tahapan collecting, blending, dan cleansing. Tahapan collecting, blending, dan cleansing sangatlah penting karena menentukan kualitas data yang akan digunakan. Data yang telah kita kumpulkan dengan baik digabungkan secara tepat dan dibersihkan dengan benar akan menghasilkan informasi yang akurat serta memudahkan proses analisa selanjutnya. Jadi sangatlah penting kita untuk membersihkan sebuah data yang telah kita dapatkan dari suatu sumber. Bismillah.
Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan masing-masing tahap tadi, mulai dari collecting, blending, dan juga cleansing. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa sebelum data dianalisis memang perlu dilakukan 3 tahap penting, yaitu mengumpulkan data, menggabungkan, dan juga membersihkannya. Nah, agar hasil itu lebih hasil analisisnya itu lebih akurat dan juga bisa digunakan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman yang menonton dan juga Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.